Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Kahrunisa dari Prodi Pendidikan Matematika dengan NIM 22040306011 dan akan menjelaskan tentang materi aljabar linier. Yang pertama yaitu tentukan determinan matriks berikut dengan menggunakan metode eliminasi Cauchy-Jordan dan dengan menggunakan transformasi baris elementer. Nah, yang baris elementer yang ke-1A ini ada soalnya itu 4 kali 4 ya, yaitu 11, 5, 17, 13, 5, 3, 10, 8, 4, 2, 6, 4, 7, 3, 11, 7. Nah, lalu selesaikan determinan dengan menggunakan penjabaran kefaktoran dari baris yang pertama, yaitu 11-nya dikali dengan 3, 10, 8, 2, 6, 4, 3, 11, 7, terus dikurangi dengan dikali dengan 5, 5, 17, 13, 2, 6, 4, 3, 11, 7, dan ditambah dengan 4, 4 dikali 5, 3, 3, 17, 10, 11, 13, 8, 7 gitu. Nah, ini itu positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif gitu ya teman-teman. Nah, akhirnya memperoleh hasil dari yang pertama itu ada 11 kali 6 min 5 dikali 5, 17, 13 itu seperti yang ada di layar baris yang kedua yang di bawah. Lalu yang kedua sama seperti yang pertama tadi teman-teman, yaitu akan mendapatkan nilai 8. Nah, lalu ditambah dengan 4 kali 5, 17, 13, 3, 10, 8, 3, 7, 3, 11, 7, min 7 kali 5, 17, 13, 3, 10, 8, 2, 6, 4 gitu ya teman-teman. Nah, lalu, bentar teman-teman. Nah, ini itu sama seperti yang tadi saya jelaskan itu, dikalikan-kalikan gitu. Nah, plus minus gitu. Lalu akan menemukan hasil yakni 11 dikali 6 dikurangi 5 dikali 8 ditambah 4 dikali 0 dikurangi 7 dikali 2. Nah, setelah itu 4 kali 0 kan 0 ya teman-teman. Langsung saja hasilnya 66 dikurangi 40 ditambah 0 dikurangi 7 kali 2. Nah, 7 kali 2 tadi kan belum dikalikan ya teman-teman. Jadi hasilnya itu 14. Nah, selisih dari 66 dikurangi 40 kurangi 14 itu adalah 12. Nah, sekarang kita akan menjelaskan nilai dari nomor 1 tadi kan yang elementer, sekarang kita menjelaskan dari yang Gauss-Jordan ya teman-teman. Soalnya kita tulis, lalu kita kalikan dengan 1,000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 ,0
ditambahkan kepada baris yang pertama. Jadi, kita kalikan baris yang kedua dengan min 2, lalu ditambahkan kepada baris yang ke-1. Nah, memperoleh hasil seperti yang ada di layar yang nomor 2 itu. Terus setelah itu kita kalikan baris yang kedua dengan menggunakan min 3 lalu ditambahkan kepada baris yang ketiga. Nah, itu ada di layar yang warnanya merah itu ya, teman-teman. Lalu setelah itu kita kalikan baris kedua dengan min 2 lagi dan tambahkan kepada baris yang keempat. Hasilnya yang ada yang merah itu tadi ya, teman-teman. Tidak usah saya jelaskan lagi. Lalu kita kalikan baris 1 dengan min 5 dan ditambahkan ke baris yang kedua. Hasilnya yakni 0,8, 2, min 2, min 5, 11, 0, 0. Lalu setelah itu
kita kalikan baris pertama dengan min 2 dan tambahkan kepada baris yang ketiga. Hasilnya ada di situ ya teman-teman yang berwarna merah. Hasilnya ada 0, 300, min 2, 110. Lalu bagi baris dengan 2. Hasilnya itu yang dibagi yang kedua ya teman-teman. Hasilnya yang baris sebelah kanan itu ada pecahan ya teman-teman. Min 5 per 12, 11 per 2, 0, gitu. Nah, setelah itu kita kalikan baris kita tambahkan baris ketiga ke dalam satu. Hasilnya yakni 1001 sepertiga min 5 per 3, 1 per 3 sama dengan 0. Kok sama dengan 0. Lalu setelah itu kalikan baris ketiga dengan min 4 dan tambahkan kepada baris yang kedua. Hasilnya ada yang berwarna merah itu ya. 0, 0, 1, min 1, 1 per 6, 2, 5 per 6, min 4 per 3, 0. Di sini banyak pecahannya ya teman-teman. Nah, di sini lalu kita bagi baris dengan min 2 agar baris yang sebelah kiri ini menjadi baris yang terakhir itu menjadi 1. Nah, yang baris kanan kita memperoleh min 1 per 6, min 7 per 6, 5 per 6, min 1 per 2. Nah, ini kan sudah, yang bawah kan sudah 0,001 gitu ya teman-teman. Nah, kita akan mengalihkan baris keempat dengan min 1 dan ditambahkan baris yang pertama. Hasilnya adalah yang atas sendiri yang berwarna merah ini. Yang sebelah kiri hasilnya 1/2, min 1/2, min 1/2, min 1/2. 1/2 ya teman-teman. Lalu setelah itu yang baris kedua kan ada min satunya. Kita tambahkan ke baris keempat ke dalam 2. Hasilnya akan memperoleh 0010, 03, min setengah, min setengah. Lalu, nah kalau setelah ini kan yang baris sebelah kanan itu kan nggak sesuai kak urut gini ya teman-teman. Satunya itu seperti yang tadi pertama dikalikan itu. Lalu kita tukarkan dan susun ulang baris sehingga setengah kiri diubah menjadi matriks identitas. Lalu matriks yang sebelah kanan ini sudah mewakili inverse matriks yang sedang kita kerjakan, ya ini memperoleh setengah, min setengah, min setengah, setengah, min 2 per 3, 1 per 3, 1 per 3, 0, 0, 3, min setengah, min setengah, min 1 per 6, min 7 per 6, 5 per 6, 1 per 2. Itu ya teman-teman penyelesaiannya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang baris elementer yang nomor 1B ya teman-teman. Di sini soalnya itu 5 kali 5. 5 kali 5 kita kalikan yang seperti tadi. 5 dikali 6, 3, 5, 7, 3, 7, 5, 6, 6, 5, 13, 11, 2, 3, 2, 5, 4, begitu ya teman-teman. Nah, ini bisa kita peroleh. Ini ada yang berwarna merah-merah ini. Nah, semua akan kita peroleh dari yang 1, 2, 3. Ketiga kotak-kotak ini hasilnya 5 dikali min 168 min 3 kali min 198 ditambah 2 kali min 12 dikurangi 4 kali min 198 ditambah 3 kali min 138. Nah, lalu setelah itu hasilnya
kan kita kalikan semua, hasilnya itu min 840 plus 594 min 24 plus 792 min 414. Lalu kita hitung selisihnya, yakni 108. Nah, di sini kan tidak saya jelaskan ya teman-teman satu-satu, soalnya ini itu misalkan 2 kali 12 itu di satu lagi gitu, jadi akan ini mempercepat waktu juga, soalnya zoomnya kan ada batasan waktu. Lalu ada metode yang Gauss-Jordan. Ini sama seperti yang saya bilang tadi, kalikan baris ke-1 dengan min 3/2 dan tambahkan ke baris kedua. Hasilnya yang baris kedua itu min setengah 3/2 kosong min 1 5/2 min 3/2 1 0 0 0. Lalu kita kalikan baris ke-1 dengan min 7/2 dan tambahkan ke baris ketiga, yaitu hasilnya min 27/2 min 15/2 kosong min 9 min 9/2 min 7/2 kosong 1 0 0. Lalu kita kalikan lagi baris pertama dengan min 5/2 dan tambahkan ke baris keempat, hasilnya setengah min 3/2 kosong 3 7/2 min 5/2 kosong 0 1 0. Lalu kalikan baris pertama dengan min 1 dan tambahkan kepada baris ke-6. Kita memperoleh maaf ya teman-teman, 1 0 0 1 1 min 1 0 0 0 1. Lalu kalikan baris dengan min 5 dan tambahkan ke baris pertama. Ini memperoleh hasil 0 3 2 1 min 1 min 2 6 0 0 0 min 5. Lalu kita kalikan dengan setengah lagi dan tambahkan ke baris yang kedua, yakni menghasilkan 0 3/2 0 min 1/2 3 min 2 1 0 0 min setengah. Lalu baris yang ketiga itu tadi dikalikan dengan 27/2 dan ditambahkan pada baris ketiga, yang akan menghasilkan 0. Min 15/2 0, 9/2 9, min 17 0, 1 0, 27/2. Lalu kita kalikan baris yang ke berapa? Itu 2, 3, 4. Yang keempat, kita kalikan baris yang keempat dengan 1/2 dan tambahkan kepada baris yang keempat. Nah, ini kita akan membuat 0, min 3/2, 0, 5/2, 3, min 2, 0, 0, 1, min 1/2. Lalu setelah itu kita kalikan dengan min 2 dan tambahkan ke baris yang pertama, akan menghasilkan 0, 0, 2, 0, min 8, 10, min 2, 0, 0, 6. Lalu setelah itu kita kalikan baris yang ke 1, 2, 3. Yang ketiga dengan 9 dan tambahkan baris 3. Lalu kalikan baris 2 dengan 9 dan tambahkan ke baris yang ketiga, hasilnya 0, 6, 0, 0, 3, 6, min 3, 5, 9, 1, 0, 18. Lalu kalikan baris kedua dengan 5 dan tambahkan pada baris yang keempat, hasilnya yakni 0, 6, 0, 0, 18, min 12, 5, 0, 1, 2. Lalu setelah itu kalikan baris kedua dengan 2 dan tambahkan kepada baris kelima, yakni hasilnya 1307 min 5, 2, 0, 2. Lalu setelah itu bagi baris dengan 2. Hasilnya 0, 0, 1, 0, min 4, 5, min 1, 0, 0, min 3. Lalu bagi baris dengan 2, hasilnya 0, 0, 1, 0, min 4, 5, min 1, 0, 0, min 3. Setelah itu bagi baris dengan 6. 0, 1, 0, 0, 6, min 3, 5/6, 3/2, 1/8, 0, 3. Setelah itu kalikan baris 3 dengan min 3/2 dan tambahkan ke baris kedua, akan memperoleh hasil 0, 0, 0, min setengah, min 6, 27/4, 5/4, min 1/4, 0, min 4.
Setelah itu kita kalikan baris ketiga dengan min 1 dan tambahkan kepada baris yang 4 akan memperoleh yang merah-merah itu ya. Terus setelah memperoleh itu kita kalikan baris ketiga dengan min 3 dan tambahkan kepada baris kelima. Lalu akan memperoleh yang tanda merah-merah itu. Lalu bagi baris dengan min 3. Hasilnya akan 0,0001 min 2 per ketiga per 18, 2 per 9, 1 per 18, min 1 per 18, 8 per 9. Setelah itu kalikan baris 4 dengan 4 dan tambahkan ke baris yang pertama. Akan memperoleh 0,0100 min 1 per 9, min 1 per 9, 2 per 9, min 2 per 9, 5 per 9. Lalu setelah itu kita kalikan baris 4 dan dengan 6 dan tambahkan ke baris yang kedua. Akan memperoleh hasil yang min-nya itu ganti kosong ya teman-teman. Lalu yang 27 per 4 itu ganti min 11 per 12, 1 per 12, 1 per 12, min 1 per 3, 4 per 3. Lalu setelah itu kita kalikan baris keempat dan dengan 6 dan tambahkan ke baris yang kedua. Tambahkan ke baris yang kedua, hasilnya oh ini sudah ya teman-teman, maaf ini kok ada 2. Setelah itu kita kalikan baris keempat dengan min 6 dan tambahkan kepada baris yang ketiga. Hasilnya akan yang sebelah kiri itu 01000. Nah, yang kanan itu akan menyelesaikan ini hasilnya 11 per 6, 1 per 6, min 1 per 6, 1 per 3, dan min 7 per 3. Setelah itu kalikan baris keempat dan dengan 11 dan tambahkan ke baris kelima. Akan memperoleh, maaf ya teman-teman, akan memperoleh hasil yang tersebut. Nah, ini itu kalikan baris dengan min 2. Akhirnya 11 per 6, min 1 per 6, min 1 per 6, 2 per 3, min 8 per 3. Nah, ini kan sudah yang sebelah kiri ini sudah seperti yang tadi dijelaskannya dikali 0,0100 gitu ya teman-teman. Kita akan membolak-balik aja. Nanti yang sebelah kanan itu akan menjadi hasilnya. Yakni ini. Min 14 per 9, min 1 per 18, min 1 per 9, min 11 per 8, 25 per 9, 11 per 6, 1 per 6, min 1 per 6, 1 per 3, min 7 per 3, min 1 per 9, 1, min 1 per 9, 2 per 9, min 2 per 9, 5 per 9, 11 per 6, min 1 per 6, min 1 per 6, 2 per 3, min 8 per 3, min 2, 3 per 8, 2 per 9, 1 per 18, min 1 per 18, min 8 per 9. Nah, saat ini kita akan menjelaskan tentang yang kedua, yakni dengan menggunakan metode Sarus Laplace, tentukan nilai X agar determinan nilai matriks A adalah 0. Nah, ini kawan-kawan, soalnya ada 3 kan 3 ya, X kuadrat, X2, X kuadrat 2, 0, X1, 0, 2, 1, 5. Nah, selesaikan determinan dengan menggunakan penjabaran faktor dari baris ketiga. Jadi baris yang ketiga ini dikalikan sama X. 2, 1, 1, X kuadrat, 2, 2, 1, X kuadrat, X, 2, 1. Lalu kita langsung saja teman-teman, kan yang 0 kan 0 itu kan 0. Hasilnya kan tetap 0. Semua bilangan yang dikalikan 0 kan 0. Lalu kita akan memperoleh ini. Akan memperoleh yang min 5 dikali X kuadrat min 2X sama dengan 0. Lalu kita akan memperoleh nolnya kan kalau ditambah 0 kan 0 kan 0 ya teman-teman. Kita akan memperoleh
min 5 kurung X kuadrat min 2X tutup kurung sama dengan 0. Nah, setelah itu kita distribusikan min 5 melalui kurung. Jadi, hasilnya min X min 5X kuadrat plus 10X. Lalu min 5X kuadrat X min 2 sama dengan 0. Lalu bagi dua-dua bersamaan dengan min 5, hasilnya X kali X min 2 sama dengan 0. Lalu ketika hasil dari faktor-faktor yang sama adalah 0, setidaknya salah satu faktor adalah 0. Jadi X sama dengan 0, X min 2 sama dengan 0. Nah, persamaan tersebut memiliki penyelesaian. Jadi, mari kita namai ya sebagai X1 dan X2. X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 2. Nah, lalu penyelesaiannya X1 sama dengan 0 dan X2 sama dengan 2. Setelah itu, maaf ya teman-teman ini. Ini adalah teman. Nah, ini sama seperti yang tadi. Mungkin kalau misal tadi kan sampai yang min 5X kuadrat plus 10 itu kita jabarkan lagi. Nah, kalau ini tuh langsung gini aja juga nggak apa-apa, teman-teman. Nah, ini penyelesaiannya min 5X kuadrat plus 10. Lalu kita akan menghitung nilai X. Yang nomor 3 ya teman-teman, kita akan menghitung nilai X jika matriks A tersebut merupakan matriks singular. Nah, ini teman-teman. Nah, ini tuh sama seperti yang tadi. Kan ini selesaikan determinan menggunakan penyebaran kefaktoran dari baris kedua. Jadi ini itu dikalikan dengan baris yang kedua. Ya teman-teman. Nah, kita akan memperoleh hasil. Nah, yang ini tidak usah saya jelaskan satu-satu, soalnya ini yang di kotak-kotak itu satu-satu ya teman-teman. Ini langsung saja. Hasilnya min X dikali kurung min 2X kuadrat plus 8X tutup kurung plus 4 dikali min 3X kuadrat plus 12X tutup kurung min 7 kali 0 tambah 0 sama dengan 0. Itu. Lalu hasilnya menghilangkan nilai 0 tidak mengubah nilai, maka hilangkanlah pernyataan berikut. Min X dikali min 2X kuadrat ditambah 8X tutup kurung ditambah 4 dikali min 3X kuadrat ditambah 12 tutup kurung min 7 kali 0. Nah, lalu distribusikan nilai X melalui kurung. Nah, hasilnya yang sebelah kanan ini hasilnya itu 2X pangkat 3 min 8X pangkat 2. Lalu yang tengah sini itu ada min 12X pangkat 2 plus 48X. Nah, yang 7 kali 0 kan hasilnya 0 ya kawan-kawan. Lalu setelah itu 0-nya kita hilangkan. Lalu sederhanakan suku-suku sejenis dengan menjumlahkan atau menggunakan. Jadi yang X kuadrat itu digabung jadi 1 atau dikurangi gitu ya. Hasilnya 2X pangkat 3 min 20X kuadrat plus 48X. Lalu keluarkan faktor 2X dan bentuk hasilnya 2X, X kuadrat min 10X plus 24 sama dengan 0. Nah, yang ada di kuadrat kanan, yang ada di kuadrat yang ada di dalam kurung ini, kita keluarkan, kita baca ya teman-teman, akan menjadi X kuadrat min 4X min 6X plus 24. Lalu, keluarkan faktor X sudah. Lalu kita keluarkan yang ada di dalam kurungannya. X min 4. Lalu setelah itu keluarkan faktor min 6. Min 6. Nah, min 6-nya kan ada 6X. 6
6x itu kita keluarkan jadinya x min 4 sama x min 4. Lalu keluarkan faktor x min 4. Hasilnya 2x kali x min 4 kali x min 6. Setelah itu bagi kedua ruas dengan 2. Hasilnya akan memperoleh hasil x sama dengan 0, x min 4 sama dengan 0, x min 6 sama dengan 0. Nah, lalu x1-nya memperoleh 0, x2-nya memperoleh 4, x3-nya memperoleh 6. Sekarang kita akan membahas soal yang keempat, yakni soal yang terakhir ya teman-teman. Nah, soalnya ada diketahui ruang vektor dibentuk oleh vektor U1, 2, 3, min 1, U2, min 1, min 2, 3, dan U3, 3, 2, 11. Buktikan bahwa U4 adalah 8, 7, 21 yang merupakan adalah anggota ruang vektor. Nah, ini sudah kita lihat diketahuinya ada, sehingga itu ya teman-teman yang ada di baris sebelah kiri ini. Lalu kita eliminasi persamaan kedua dan ketiga akan memperoleh 4 lambda 1 ditambah lambda 2 sama dengan min 14. Ini menjadi persamaan keempat. Lalu setelah itu langkah keduanya kita eliminasi persamaan ke-1 dan kedua akan memperoleh min lambda 1 plus lambda 2 sama dengan 1. Ini menjadi persamaan kelima. Nah, lalu setelah itu persamaan ke-1 dan ketiga itu dieliminasi juga teman-teman. Akan memperoleh 3 lambda 1 plus min 4 lambda 2 sama dengan min 13. Nah, setelah itu min yang persamaan 4 dan 5 ini kita eliminasi juga akan memperoleh min 3 ya teman-teman. Maka jika diambil lambda 1 sama dengan min 3, maka lambda 2 adalah 3 plus lambda 2 sama dengan 1. Lambda 2-nya sama dengan min 2. 2 lambda 1 plus min lambda 2 plus lambda 3 sama dengan 8. Nah, lambda 1-nya kan min 3, lambda 2-nya itu min 2. Kita masukkan ya teman-teman, yang lambda 3-nya kan tetap, soalnya ini masih dicari. Nah, hasilnya itu 6 plus 2 plus lambda 3 sama dengan 8. 6 ditambah 2 ini hasilnya min 4. Lalu 8 tambah 4 hasilnya min 12. Lalu diperoleh vektor U4 lambda 1 lambda 1 U1 plus lambda 2 U2 plus lambda 3 U3, yaitu min 3 U1 plus min 2 U2 dan 12 U3. Nah, terima kasih ya teman-teman. Itu tadi sedikit penjelasan dari saya tentang tugas aljabar yang kedua ini. Make it clap, I got 3 old thoughts, new guap, where that dick, bitches on my line, and you